Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada informasi resmi dari pihak Core Team, yaitu dari mainpi.com ya, yang mana di sini menurut informasi yang beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan ya tentang Core Team, yang mana di sini menegaskan sekali lagi ya, dalam fase mainnet tertutup di sini Core Team atau Pi Network itu tidak berafiliasi dengan exchange yang ada ya, karena di sini memang masih belum bisa memungkinkan antar lintas blockchain ya rekan-rekan. Jadi di sini masih belum bisa dan hanya bisa bergerak di dalam jaringannya sendiri ya rekan-rekan. Dan di sini mengapa Pi Network itu masih dalam fase mainnet tertutup ya. Kemudian di sini kalau kita ulas sekali lagi rekan-rekan, di sini banyak sekali informasi demi informasi yang dikutip resmi dari pihak Core Team itu sendiri ya, dan kita akan mencoba untuk mengulas dan membedahnya step by step kepada para pionir semuanya di seluruh dunia. Nah, ini sangat mantap sekali agar rekan-rekan juga bisa paham ya tentang project Pi Network ini ya rekan-rekan. Jadi di sini informasi yang pertama ya, dijelaskan kita masih dalam mainnet tertutup ya rekan-rekan, dan di sini masih ada firewall yang mencegah kita untuk bisa terkoneksi dengan luar ya, atau untuk koneksi eksternal itu masih belum bisa dimungkinkan sebelum nanti memasuki fase open mainnet. Kemudian di sini juga disebutkan penjelajah blok blockchain Pi mainnet dapat ditemukan di sini ya. Kemudian juga ada akses API blockchain Pi mainnet langsung di sini. Kemudian kita klik untuk yang ini rekan-rekan, penjelajah blok blockchain Pi mainnet ya. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa mengeceknya dan kita diarahkan pada halaman Pi Block Explorer seperti berikut ini rekan-rekan. Nah, di sini adalah semacam data-data ya. Nah, ini adalah data-data. Ini kalau kita lihat rekan-rekan, di sini ada testnet dan juga ada mainnet ya. Dan di sini kalau kita lihat dalam mainnet ya rekan-rekan, ini adalah data-data tentang Pi Block Explorer mainnet ya rekan-rekan. Nah, di sini juga ada semacam pembayaran dengan menggunakan koin Pi ya rekan-rekan, dan di sini sudah terlampir di dalam blockchain ini ya. Nanti rekan-rekan juga bisa ikut mengaksesnya. Kemudian di sini juga disebutkan akses API ke blockchain Pi mainnet langsung di sini ya. Nah, di sini kita coba untuk lihat-lihat ya rekan-rekan. Nah, di sini ada keterangan seperti berikut ini ya. Ini bahasa-bahasa yang sangat sulit sekali ya rekan-rekan. Ini yang pasti di sini Core Team juga memberitakan informasi yang cukup menarik sekali ya. Untuk Core Team memberitakan informasi demi informasi terupdate-nya ya. Jadi di sini projectnya jelas dan on progress rekan-rekan. Kemudian di sini mengapa jaringan Pi memilih untuk memiliki periode dalam mainnet tertutup ya. Di sini disebutkan desain inovatif yang unik dari jaringan tertutup Pi adalah pilihan strategis untuk membangun jaringan dengan substansi dan utilitas sejati dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik jaringan ya, komunitas dan juga perintis individu. Artinya di sini kalau kita lihat daripada yang disampaikan di awal di sini ya, ini Core Team memang sengaja untuk berada dalam fase mainnet tertutup di sini. Ini adalah untuk kepentingan terbaik daripada komunitas ya. Artinya di sini Core Team mempersiapkan segala sesuatunya agar matang ya. Jadi di sini Core Team menggodok atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada seperti masalah KYC yang belum beres, kemudian masalah aplikasi ekologi ya yang akan dimatangkan ya rekan-rekan, dan akan segera diselesaikan siapa pemenang hackathonnya ya. Dan nanti ketika itu sudah beres semuanya, barulah kita beranjak ke mainnet berikutnya. Jadi di sini Core Team memilih untuk berada dalam fase enclosed mainnet di sini ya, atau membagi dua dalam fase mainnetnya. Secara historis setiap ciptaan sejati di dunia membutuhkan waktu ya, baik itu penemuan ilmiah, inovasi teknologi dan perusahaan ya. Sementara orang-orang terbiasa dengan kerangka waktu yang singkat ya. Ini untuk proyek kripto, kerangka waktu singkat atau kerangka waktu seperti itu sebenarnya bukan lintasan yang normal. Pembuatan dan substansi dan pembangunan utilitas dapat menyebabkan masalah ya. Banyak diantaranya kita saksikan baru-baru ini di ruangan kripto ya. Periode enclosed mainnet membantu Pi fokus pada membangun infrastruktur dan juga utilitas ekosistem yang layak dalam lingkungan tertutup tanpa kebisingan eksternal. Artinya di sini Core Team memilih fase enclosed mainnet dan belum melaunchingkan fase open mainnet. Di sini Core Team lagi-lagi berfokus pada dua hal tadi ya, dan menghindari kebisingan daripada eksternal. Artinya di sini mungkin ketika benar-benar dibuka untuk open mainnet atau listing, ketika blockchainnya belum siap ya, dan itu mungkin akan banyak sekali down. Nah, mungkin akan banyak sekali gangguan-gangguan dan maintenance di dalamnya ya rekan-rekan. Maka dari itu akan bisa meruntuhkan trust atau kepercayaan kita terhadap project ini ya. Maka dari itu semuanya dipersiapkan dengan matang oleh pihak Core Team. Dan di sini juga sangat jelas sekali persiapan pembuatan utilitas yang diperlukan dalam enclosed mainnet juga membantu Pi menghindari menjadi cryptocurrency yang lain ya, karena dunia sudah memiliki banyak kripto dan tidak membutuhkan orang lain. Nah, jadi di sini sangat
mantap sekali ya rekan-rekan apa yang dimaksudkan dan juga strategi dari pihak core team itu sendiri ya. Kemudian di sini juga banyak sekali para pionir yang mengeluh ya tentang fase mainnet tertutup yang tidak kunjung ke dalam fase mainnet terbuka ya, atau di sini untuk menunggu daripada fase open mainnet sangat lama ya, karena di sini memang fokusnya itu memang seperti ini tadi ya rekan-rekan informasi yang disampaikan oleh core team ya. Jadi tidak berfokus pada listing di bursa, melainkan fokus pada masalah pengembangan aplikasi ekologi dan juga kematangan ekosistem yang ada di dalamnya ya. Dan juga di sini core team menghindari kebisingan eksternal ya, agar tidak banyak terjadi maintenance ketika nanti open mainnet ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini bagaimana mainnet terlampir secara teknis mencegah daftar dan konektivitas lintas rantai, menghubungkan Pi dengan token atau jembatan DeFi apapun di blockchain lain, atau membuat dompet pertukaran secara teknis dicegah oleh firewall blockchain ya. Dan melakukan hal ini akan menjadi pelanggaran terhadap pembatasan dalam fase enclosed mainnet ini ya. Jaringan Pi seperti dijelaskan di atas, firewall dimaksudkan untuk hanya mengizinkan pihak yang berwenang untuk membuat akun dompet baru di mainnet. Untuk saat ini hanya perintis KYC atau pengguna Pi saja ya, dan aplikasi Pi resmi yang dapat membuat akun dompet mereka dalam mainnet. Sementara firewall mencegah pembuatan akun baru lainnya di dalam blockchain ya. Dengan demikian setiap pertukaran atau proyek DeFi tidak dapat membuat atau mengoperasikan akun di Pi blockchain selama periode enclosed mainnet. Nah, jadi di sini kita sebagai para pionir sangat beruntung sekali ya rekan-rekan, sudah mendaftar daripada CoinPi atau mendaftar project Pi Network ini ya, dan memiliki dompet yang mana ini juga sangat mantap sekali untuk para pionir yang sudah lolos KYC dan memiliki saldo mainnet ya. Karena di sini dalam fase enclosed mainnet atau mainnet tertutup, di sini masih belum ada semacam rantai blockchain yang bisa terhubung dengan Pi Network ya rekan-rekan. Dan di sini konektivitas dari luar itu tidak bisa ya. Artinya di sini orang-orang yang tidak mendaftar daripada Pi Network sampai saat ini tidak bisa mengakses blockchain Pi Network itu sendiri ya, dan tidak bisa menggunakan CoinPi. Artinya rekan-rekan harus daftar dulu ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan lagi ya rekan-rekan, blockchain selama periode enclosed mainnet, firewall selanjutnya dapat menonaktifkan dompet apapun yang dianggap melanggar batasan jaringan tertutup jaringan Pi, sehingga dompet pionir yang tidak dapat digunakan sebagai proxy untuk penukaran ya, token DeFi atau jembatan ke rantai lain. Firewall memungkinkan akses baca penuh ke dalam blockchain untuk semua orang dan memungkinkan transaksi Pi antara dompet pionir KYC yang dibuat secara resmi dan dompet aplikasi Pi. Nah, oke rekan-rekan, di sini intinya adalah sebagai berikut ya. Dengan demikian setiap pertukaran atau proyek DeFi tidak dapat membuat atau mengoperasikan akun di Pi blockchain selama periode mainnet tertutup ya. Jadi di sini untuk konektivitas dari luar tidak bisa ya rekan-rekan, dan yang bisa hanyalah para pionir-pionir yang sudah terdaftar ya. Nah, ini bisa mengakses daripada enclosed mainnet di sini rekan-rekan. Ini sangat jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh pihak core team, dan mengapa core team sampai saat ini masih dalam mainnet tertutup ini ya rekan-rekan. Yang mana di sini untuk fase mainnet tertutup di sini memang sangat jelas sekali, kita tidak bisa berinteraksi dengan luar ya, mungkin kurang lebih seperti itu sebelum semuanya menjadi matang. Dan ketika sudah matang ya, tentunya tinggal menunggu instruksi berikutnya dari core team ya, apakah siap untuk segera menuju ke fase berikutnya atau fase open mainnet ya. Tentunya di sini sangat mantap sekali. Saya rasa di sini sekian dulu konten dari saya rekan-rekan, dan di sini akan saya lanjutkan lagi agar tidak terlalu banyak durasi dan juga agar rekan-rekan tidak pusing ya. Yang pasti di sini sangat mantap, dan inti daripada pembahasan yang ada di sini adalah, nah di sini ada strategi daripada pihak core team atau Dr. Nicholas itu sendiri ya, untuk menghindari kebisingan ketika nanti melakukan fase open mainnet atau listing ya, dan agar tidak melakukan semacam maintenance ya. Nah, di sini proyeknya harus benar-benar matang dan siap sebelum menuju fase open mainnet. Nah, mungkin kurang lebih intinya seperti itu ya rekan-rekan, dan sekian, terima kasih.